Terima kasih untuk kawan-kawan pelita dari KLHK. Ini adalah aksi pertama, sehingga pemulihan lingkungan makin terwujud melalui aksi kita. Ingat, aksi lokalmu. Lingkungan sehat. Udara yang kita hirup, tanah yang kita pijak, pepohonan yang memberi keteduhan, semuanya adalah anugerah. Sebagai penata layan, kita dipanggil untuk memastikan bahwa ciptaan Tuhan tetap terjaga, bukan rusak oleh keserakahan dan ketidakpedulian. Saya senang, berarti sustainability kita akan terus berkelanjutan juga ya ke depan. Kita tidak akan kehilangan pijakan, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan masa depan, karena cucu kita akan tersedia. Jadi lebih dan itulah tanggung jawab ketika saya mencuri korupsi, tidak itu dosa. Tapi ketika saya merusak alam, bagi saya itu dosa yang paling besar. Ketika saya merusak alam berarti merusak kehidupan manusia. Itu kan dosa itu. Dari sisi iman itu clear, sangat jelas. Dan ini terkadang tidak dipahami oleh teman-teman yang lain. Pokja Diakonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menggelar kegiatan bakti alam penanaman pohon pada Sabtu 28 Februari 2026 di Cidahu Camping Ground kawasan wisata Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program awal kepengurusan yang baru dilantik pada Oktober lalu. Aksi penanaman pohon ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen pelayanan di bidang lingkungan hidup, sekaligus bentuk tanggung jawab iman dalam menjaga ciptaan Tuhan. Kegiatan terselenggara melalui kerjasama dengan komunitas pecinta alam kerohanian Kristen Kehutanan, serta tim pelita pembinaan dan pelayanan umat Kristiani Kementerian Kehutanan, dan bersinergi dengan TABE Tanggap Bencana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kata mengusahakan berbicara tentang kerja, upaya, dan kesungguhan. Sementara memelihara berbicara tentang menjaga, merawat, dan melindungi. Artinya, kegiatan diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Ernawati Hasugian dengan tema menanam harapan merawat ciptaan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 2 ayat 15 yang menegaskan panggilan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman Tuhan. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Kepala Bidang Diakonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Opranci Simanung Kalit dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelayanan diakonia tidak hanya berfokus pada aksi sosial saja, tetapi juga pada tanggung jawab ekologis gereja. Terima kasih untuk kawan-kawan pelita dari KLHK. Ini adalah aksi pertama, Pokja Diakonia Distrik 8 DKI Jakarta HKBP. Kami berharap kegiatan yang berupa aksi nyata seperti ini
bisa kita lakukan di setiap kesempatan, sehingga pemulihan lingkungan makin terwujud melalui aksi kita. Ingat, aksi lokalmu bisa mempengaruhi global. Ketua Pokja Diakonia Sintua Rusman Sagala menekankan pentingnya kolaborasi lintas komunitas dalam pelayanan lingkungan hidup. Ia berharap kerjasama dengan komunitas kehutanan dapat terus berlanjut, termasuk dalam mendorong budaya memilah sampah secara bijak di lingkungan jemaat dan gereja. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Novia Widiani Tias, staf ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan dan selaku Ketua Tim Pembinaan dan Pelayanan Kerohanian Kristiani Kementerian Kehutanan. Saya sekarang di sini bersama sekitar 60 orang yang terdiri dari ASN Kristiani Kementerian Kehutanan dan juga jemaat HKBP Distrik Jakarta. Hari ini kami bersama-sama menanam pohon. Aksi penanaman pohon ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan kolaborasi dalam rangka bakti alam, di mana kami umat Kristiani ingin berkontribusi di dalam kegiatan pelestarian lingkungan, khususnya melalui penanaman pohon. Dan bagi kami, kegiatan penanaman pohon ini bukan hanya merupakan seremoni belaka, tapi merupakan aksi dan tindakan nyata, wujud dari tindakan iman, dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Perwakilan Kementerian Kehutanan dan Komunitas Novia Widiani Tias mengapresiasi keterlibatan gereja dalam mendukung gerakan pelestarian lingkungan. Sementara itu, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Oloan Nenggolan menyampaikan bahwa penanaman pohon merupakan warisan iman bagi generasi mendatang, serta bagian dari pendekatan teologi ekologi ekoteologi. Hari ini 28 Februari 2026 kita sangat berbahagia, distrik sangat berbahagia karena ikut serta melakukan aksi penanaman pohon di Taman Nasional Halimun Gunung Salak, berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan. Sangat senang karena kita melibatkan semua generasi, dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia. Semoga aksi ini menjadi aksi iman, supaya kita berbagi kebaikan, menanamkan kebaikan, orang-orang menikmatinya hari ini dan masa yang akan datang. Lestarilah alam kita. Shalom. Tetapi saya mau tambah di luar dari panitia, karena kulihat ada anak-anak di sini, generasi yang akan datang. Ini perlu ini. Nah, supaya kawan-kawan di sini, yang mana ya siapa tadi judi kasih hotam itu katanya. Ada dia. Briefing teknis penanaman dipimpin oleh Koordinator Divisi Lingkungan Hidup Krismanko Padang. Penanaman dilakukan oleh Preses Distrik, pengurus Pokja Diakonia, unsur jemaat, serta relawan kehutanan. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dan makan bersama sebagai ungkapan syukur atas terlaksananya pelayanan tersebut. Menanam untuk kehidupan kelak. Yakinlah bahwa kehidupan kelak dibutuhkan oleh generasi berikut. Terima kasih. Terima kasih untuk kawan-kawan pelita dari KLHK. Ini adalah aksi pertama, sehingga pemulihan lingkungan makin terwujud melalui aksi kita. Ingat, aksi lokalmu. Lingkungan sehat. Udara yang kita hirup, tanah yang kita pijak, pepohonan yang memberi keteduhan, semuanya adalah anugerah. Sebagai penata layan, kita dipanggil untuk memastikan bahwa ciptaan Tuhan tetap terjaga, bukan rusak oleh keserakahan dan ketidakpedulian. Saya sangat senang, berarti peneliti kita akan terus berkelanjutan juga ya ke depan. Kita tidak akan kehilangan
pijakan, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan masa depan, anak cucu kita juga akan tersedia. Itu lebih, dan itulah tanggung jawab ketika saya mencuri korupsi, tidak itu dosa. Tapi ketika saya merusak alam, bagi saya itu dosa yang paling besar. Ketika saya merusak alam berarti merusak kehidupan manusia. Itu kan dosa itu. Dari sisi iman itu clear, sangat jelas. Dan ini terkadang tidak dipahami oleh teman-teman yang lain. Sebelum itu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Tema acara kita pada pagi ini tertulis dalam acara kita mengatakan menanam harapan, merawat ciptaan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang mempercayakan alam semesta ini kepada kita untuk dirawat dan dipelihara. Kami datang bersyukur atas anugerah ciptaan ya Tuhan. Hari ini kami menanam pohon sebagai wujud iman dan tanggung jawab kami. Tuhan, pakailah kami menjadi alat kasih-Mu bagi diri. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat
tertegun, bagiku dicurahkan putra-putra darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Sang Pencipta, kami bersyukur atas udara yang kami hirup, tanah yang kami pijak, dan alam yang Engkau percayakan kepada kami. Hari ini kami hendak menanam pohon sebagai tanda syukur dan tanggung jawab iman kami. Berkatilah kegiatan ini, satukan hati kami dalam pelayanan, dan jadikan setiap pohon yang ditanam menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang dan generasi yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Bunyinya demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal penciptaan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa tujuan. Dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat 15 dikatakan, kita melihat bahwa manusia ditetapkan di Taman Eden bukan hanya untuk menikmati keindahan ciptaan, tetapi untuk mengusahakan dan memelihara. Ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada manusia. Kata mengusahakan berbicara tentang kerja, upaya, dan kesungguhan. Sementara memelihara berbicara tentang menjaga, merawat, dan melindungi. Artinya, manusia dipanggil bukan sebagai pemilik bumi, melainkan sebagai penata layan, pengelola yang bertanggung jawab kepada Sang Pemilik sejati, yaitu Tuhan sendiri. Pertama, manusia sebagai penata layan ciptaan Tuhan. Sering sekali kita lupa bahwa alam bukan sekedar sumber daya, tetapi bagian dari karya kasih Tuhan. Udara yang kita hirup, tanah yang kita pijak, pepohonan yang memberi keteduhan, semuanya adalah anugerah. Sebagai penata layan, kita dipanggil untuk memastikan bahwa ciptaan Tuhan tetap terjaga, bukan rusak oleh keserakahan dan ketidakpedulian. Menjadi penata layan berarti kita sadar bahwa setiap tindakan kita terhadap lingkungan adalah bentuk tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Yang kedua yang mau dikatakan, menanam pohon sebagai tindakan iman. Kita lihat hari ini ketika kita menanam pohon, ini bukan sekedar kegiatan sosial atau program seremonial. Ini adalah tindakan iman. Kita menanam bukan hanya karena kebutuhan ekologis, tetapi karena ketaatan kepada firman Tuhan. Setiap lubang yang kita gali, setiap bibit yang kita tanam
adalah doa yang ditanam di tanah. Kita percaya bahwa Tuhan memberi pertumbuhan, dan dari pohon-pohon itu akan lahir kehidupan, udara yang lebih bersih, tanah yang lebih kuat, dan lingkungan yang lebih sehat. Iman tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan hari ini kita sedang mewujudkan iman itu. Ketiga, warisan iman bagi generasi mendatang. Pohon yang kita tanam hari ini mungkin tidak langsung kita nikmati sepenuhnya. Bisa jadi anak-anak dan cucu-cucu kitalah yang akan merasakan manfaatnya. Disitulah kelak nilai pengorbanan dan kasih. Kita sedang meninggalkan warisan iman, bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Kita mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi ciptaannya. Bayangkan suatu hari nanti ketika seseorang berteduh di bawah pohon yang kita tanam hari ini, itu adalah kesaksian diam bahwa pernah ada orang-orang percaya yang taat pada panggilan Tuhan untuk memelihara bumi. Saudara-saudari, Tuhan telah menempatkan kita di taman kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita hanya menikmati atau kita juga mengusahakan dan memeliharanya? Kiranya melalui kegiatan ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah penata layan Tuhan. Mari kita menanam dengan sukacita, merawat dengan setia, mewariskan iman melalui tindakan nyata. Tuhan memberkati setiap tangan yang menanam dan setiap hati yang peduli. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan hari yang baik, cuaca yang baik untuk kami berkumpul di tempat ini. Inilah kami Tuhan, para hamba-Mu, jemaat-Mu yang mencintai alam semesta ciptaan-Mu. Ini adalah suatu respon yang baik Tuhan, yang akan kami persembahkan di hadirat-Mu. Kami akan berangkat dan menanam pohon dengan sukacita, dengan iman kami, sebagai respon hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan bumi, memberikan tanah, udara, air, dan sekitar alam ini. Biarlah ketika kami menanam pohon nanti, itu akan menjadi suatu warisan yang terindah kami berikan di tempat ini, dan akan diwariskan kepada generasi selanjutnya, kepada anak dan cucu kami. Berkati kami yang melakukan kegiatan ini, berkati panitia dan semuanya Tuhan, agar kami ketika melakukan kegiatan ini dan setelah selesai nanti, biarlah roh Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri, gembira sekali kulihat
masuk dalam doa pemutusan. Tuhan, kiranya setiap tangan yang menanam hari ini adalah tangan yang membawa kehidupan. Berkatilah tanah ini, suburkanlah setiap bibit yang ditanam, dan jadikan kami gereja yang peduli terhadap sesama dan lingkungan. Utuslah kami menjadi saksi kasih-Mu melalui tindakan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini kami yang secukupnya. Kasih setia dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas. Kami berikan kembali kepada MC. Selanjutnya masuk ke kata sambutan Ketua Pokja atau Diakonia HKBP. Kepada perwakilan kami persilakan Amanginam. Salam. Apa kabar? Luar biasa dong. Terima kasih kepada Allah Bapa di sorga, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah mempersatukan kita di tempat yang indah alami ini. Kalau dilihat dari jauhnya perjalanan, mungkin yang tua-tua tadi nih, sahabat-sahabat saya, mungkin tadi udah pulang gitu kan, balik ke Jakarta. Jalannya rusak, jalannya sempit, jauh, tapi nyatanya kita bisa berkumpul. Saya tidak bisa menduga, dan saya tidak menduga sama sekali kalau kita bisa sebanyak ini. Nah, untuk itu patut kita berterima kasih kepada Tuhan, segala puji syukur baginya, dan ya, amin. Terima kasih kami berikutnya adalah kepada Ibu Novia ya, yang telah mengumpulkan jiwa-jiwa yang mau bersahabat dengan alam. Kebetulan saya dulu besar di sampah. Ya, saya pegawai negeri sipil di Pemprov DKI di Dinas Kebersihan. Sudah pensiun 6 tahun yang lalu. Jadi kalau gayanya seperti ini sebenarnya udah kakek-kakek. Ya, cucu saya nomor 1 udah kelas 4 SD. Nah, dari dulu disiplin ilmu saya di struktur. Saya S2 dari teknik sipil, tapi saya dibenamkan di sampah. Awalnya saya dulu bingung tuh, kok teknik sipil dibikin di sampah gitu. Ternyata sampah itu bagian dari lingkungan, dan lingkungan itu ilmu yang paling komplit lingkungan itu. Di sana ada teknik, di sana ada sosial, di sana ada ekonomi, semua ilmu ada di situ. Karena ilmu paling dasar daripada lingkungan adalah keseimbangan, ya Bu Novia ya. Keseimbangan diterjemahkan ke daya dukung, daya tampung. Daya dukung, daya tampung diurai menjadi aksi. Salah satu aksinya adalah menyeimbangkan alam yang akan kita lakukan sekarang. Nah, coba bayangin kalau untuk menghirup O2 disuruh bayar 1 rupiah aja sekali hirup.
berapa utang kita kepada Tuhan melalui alam ciptaannya. Nah, semakin saya dalami lingkungan, ternyata kita semakin kecil. Karena semakin banyak tanggung jawab yang kita harus lakukan. Untuk itu, untuk sahabat-sahabat saya pencinta lingkungan, terutama ya kelompok Kristiani dari Kehutanan, salut kepada Anda semua dan terima kasih. Kiranya tindakan-tindakan seperti yang kita lakukan sekarang bukan hanya ibadah seremonial, karena wujud daripada ibadah itu sendiri adalah tindakan nyata seperti yang disampaikan tadi dalam acara ibadah kita tadi. Nah, untuk itu kami juga berterima kasih kepada Bang Kris ya, Bang Kris yang mau memitrakan ya program kehutanan Kementerian Kehutanan dengan program diakoni distrik di HKBP distrik DKI Jakarta. Nah, yang dipimpin kebetulan sekaligus ucapan terima kasih kami yang dipimpin oleh Bapak Preses Pendeta Uluhan Nainggolan bersama Ibu, yang hadir bersama Ibu, yang memimpin hanya Amang Yohan ya ikut Ibu. Nah, terima kasih Inang Preses, terima kasih Aman Preses. Ini adalah wujud kebersamaan kita membangun kemitraan, dan kiranya Bu Novia kegiatan-kegiatan yang seperti ini nanti kita lakukan, dan mungkin Pak Kris nanti akan kami sandra ya di distrik DKI Jakarta untuk mengembangkan dan mewujud nyatakan tindakan-tindakan dalam lingkup lingkungan hidup, terutama sampah nanti ya. Sampah kita bikin bila perlu seluruh gereja mengerti apa itu sampah yang sebenarnya. Jadi sampah itu bukan harus dibuang, bukan, tapi dikelola dengan baik dan dengan hati. Kalau nggak dengan hati pasti menghindar dari sampah. Selanjutnya kepada bapak-bapak pendeta, banyak nih pendeta yang datang nih, Werna, terus Pak Anuturi, Sitompul. Ini kalau kita bersama seperti ini nggak kelihatan beliau-beliau ini pendeta dan penatua-penatua dari gereja-gereja HKBP hadir di sini. Terus terima kasih kami berikutnya kepada Bapak Pendeta Francis Namun Khalid. Beliau adalah Kepala Bidang Diakonia di Distrik DKI Jakarta yang membawahi 82 gereja, 55 resort di DKI Jakarta. Dan satu lagi kepada terima kasih kami kepada Ketua Tanggap Bencana DKI Jakarta, beliau Andar Sibulian ya. Beliau ini Mataram. Tahu Mataram enggak? Manis tanpa rambut. Ini beliau nih. Mataram. Ya mantap aja lah, mantap tanpa rambut, biar kita ketawa semua. Dan kalau yang ini nggak perlu ditanam ya, biarin aja begitu. Karena udah mantap tanpa rambut. Terus banyak sebenarnya nih, tapi saya sungguh berterima kasih kepada kawan-kawan semua, anak-anak muda ya, yang mau mencintai lingkungan dan mau berbuat dan bertindak. Untuk itu saya sebagai ketua Pokja Diakonia di distrik DKI distrik 8 HKBP DKI Jakarta tidak bisa mengucapkan apa ya, karena bangga bisa menyatu dengan alam bersama kawan-kawan semua. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan melestarikan alam dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk senior kami ya, nama ya, semua kawan-kawan dari HKBP, kita ajak kawan-kawan kita nanti kalau bisa
dalam beberapa tahun ke depan, sejak Pokja Diakonia diluncurkan oleh Pak Uluwai, beliau ini pasti pindah 4 tahun yang akan datang, tinggal 3 tahun lagi. Ada legasi yang kalau bisa pohon itu nanti kita bikin ada namanya. Dulu waktu saya di lingkungan hidup, kita bikin kegiatan-kegiatan penanaman mangrove, pohon, sampai sekarang masih ada tuh, ditanam oleh banyak tuh. Nah, jadi nanti kalau bisa kita bikin nama di situ. Nanti ketika beliau sudah pensiun, kita ajak lagi ke sini. Oh iya, nama saya masih ada gitu. Bangga bisa memberikan sumbangsi kepada alam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, kawan-kawan dari kementerian dan juga kawan-kawan dari HKBP. Kiranya kebersamaan kita membawa manfaat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat Abang atas kata sambutannya. Selanjutnya kita perdengarkan kata sambutan dari Koordinator Pelita Pembinaan dan Pelayanan Kerohanian kepada Ibu Novia. Shalom Bapak Ibu. Kok ngomesnya? Puasa Bapak Ibu. Saya puasa tapi nggak sahur, jadi tadi nggak bisa sahur. Shalom. Sekali lagi shalom. Mantap sudah ya. Baik, yang saya hormati Bapak Presis, Bapak Pendeta Uluwan Nainggolan, beserta Ibu dan Bapak Ibu Pendeta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena belum kenal ya. Mungkin nanti dalam perjalanan kita akan berkenalan. Bapak Ibu semuanya, jemaah dari HKBP Distrik DKI, Distrik 8 DKI, dan juga Bapak Ketua Pokja Diakonia. Dan juga yang saya kasihi Rimbawan Kristiani Kementerian Kehutanan. Yang Rimbawan Kristiani mana? Ya, biasanya kalau Rimbawan itu salamnya beda ya Bang Kristian. Coba berdiri dulu deh. Ya, supaya kelihatan yang orangutan yang mana, yang manusia yang mana ini ya. Kita salam konservasi ya Bang Kris ya, karena sekarang kita berada di salah satu kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan ya, di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ya, Rimbawan Kristiani Kementerian Kehutanan, salam konservasi. Kurang kompak. Kurang kompak ya. Ya, saya ulangi, salam konservasi. Lestari. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik dan kakak-kakak, perkenalkan nama saya Novia Widianing Tias. Saya sehari-hari kalau menurut SK Pak Presiden yang diberikan Pak Presiden, saya staf ahli Menteri bidang revitalisasi industri kehutanan. Tapi saya sekarang mungkin berdiri di sini sebagai Ketua Tim Pembinaan dan Pelayanan Kerohanian Kristiani Kementerian Kehutanan. Panjang sekali ya. Jadi waktu itu Pak Menteri tanya ke saya, itu kenapa panjang sekali, susah sekali, mbak ya disingkat gitu ya. Akhirnya setelah merenung 3 hari 3 malam, ketemulah nama. Saya diskusi dengan beberapa teman ya, kita singkat saja deh, jadi Tim Balita ya. Terus saya dibisikin sama Bu Menteri, istrinya Pak Menteri maksudnya, Bu itu Balita itu nama anak saya yang ketiga katanya. Ya sudah cocok berarti Bu. Ya, kami di Tim Balita, kami perkenalkan secara singkat, saya kebetulan dipercaya sebagai ketua. Kami di SK-kan dengan SK Pak Sekjen, jadi resmi memakai KOP Kementerian Kehutanan, jadi keberadaan kami di sini resmi. Dan kami ada beberapa bidang juga, ada bidang diakonia juga ya. Jadi pertama bidang pembinaan teologi, koordinatornya Kak Erni, silakan berdiri. Nah, Kak Erni Simanjuntak. Ya. Kemudian kedua bidang diakonia, ada Pak FX Herwirawan. Ya. Beliau juga ya yang mengkoordinir acara ini bersama dengan Pak Kris. Kemudian ada bidang pujian penyembahan, ada yang hadir.
koordinatornya Kak Amanda, nggak ada. Kemudian ada bidang edulitkom singkatannya. Pak Cahyo panjang banget ya. Edukasi, literasi, dan komunikasi antar atau lintas generasi. Jadi kita biasa Bapak dan Ibu, kita bekerja sama dengan berbagai generasi, dari yang lansia, manula, pralansia sampai dengan yang anak-anak. Kemudian ada bidang publikasi ya, dan diseminasi. Chris kalau nggak salah ya, saya sampai lupa karena kadang-kadang kita tuh saling bertukar peran. Ada bidang pendanaan dan terakhir mungkin kemarin ada sarpras ya. Kurang lebih seperti itu. Dan Bapak dan Ibu di Kementerian Kehutanan ini jumlah ASN-nya atau pegawainya totalnya itu sekitar 20.000. Iya. Tidak hanya yang ada di Jakarta, Bogor, Jabodetabek, tapi juga di seluruh Indonesia. Kami punya ratusan, berapa ratus ya, unit pelaksana teknis di daerah juga, dan salah satunya adalah Balai Taman Nasional ini. Tadi ada Pak Didit ya, masih ada nggak Pak Kepala Balai? Tadi sempat datang beliau ya. Pak Didit ya, nanti kita pernah. Ini penguasanya ini, Pak Didit ya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Didit ya, yang sudah mengizinkan kita untuk berkegiatan di hari ini ya. Makasih ini beliau ya. Beliau ini susah tidur. Tadi malam aja jam 3 baru tidur karena banyak sekali hal yang harus dipersiapkan ya. Terima kasih ya Pak Didit ya atas ininya. Kemudian sampai di mana tadi ya? Ya, dari 20.000 ASN atau pegawai itu ada sekitar 4.000 Bapak dan Ibu yang Kristiani, dan kami tim Pelita ini ditugasi untuk mengelola, membina dan juga melayani teman-teman itu dalam bidang kerohanian Kristiani. Ada 4.000 dan kami ini lintas gereja, lintas denominasi. Jadi ada Katolik, ada Kristen, yang Kristen pun denominasinya macam-macam ya. Ada dari HKBP, saya sendiri dari Gereja Betel Indonesia gitu ya, ada dari GBIP dan lain sebagainya. Dan banyak sekali kegiatan Bapak dan Ibu, tadi bidang-bidangnya, ada bakti sosial, adipati alam, kita juga banyak bergerak di bidang edukasi, dan kami juga punya moto atau visi ya, Edificare, Serve, dan Sustainare. Edificare artinya membangun, Serve itu melayani ya, to serve, and yang terakhir Sustainare itu sama dengan sustainable. Dan yang sustainable itulah yang hari ini kita kerjakan bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama para pihak ya. Kami juga mengucapkan salam dari Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen sebagai pembina kami di level yang lebih tinggi. Dan tentu saja kita senang sekali ya Pak Didit ya, bahwa Bapak dan Ibu yang jauh-jauh berkenan hadir ya. Tadi kata waduh jalannya ya luar biasa, tapi sepadan kan ya. Sampai sini luar biasa, hal-hal seperti ini, pemandangan ini sangat mahal ya. Kita nggak bisa jumpai sehari-hari seperti ini di Jakarta mungkin ya. Saya di Bogor aja juga nggak tiap hari seperti ini. Jadi marilah hari ini kita benar-benar mensyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa, dan marilah kita juga memberi sesuatu, dan nanti kita akan melaksanakan penanaman pohon bersama-sama, karena menanam pohon adalah menanam kebaikan. Seperti itu ya, menanam kebaikan dan juga menanam harapan. Dan saya sepakat dengan tadi disampaikan di dalam pelayanan ibadah, bahwa menanam itu adalah suatu warisan ya, warisan dan tindakan iman. Karena iman tanpa tindakan nyata, perbuatan adalah omon-omon saja. Marilah kita tidak hanya omon-omon saja, marilah kita wujudkan tindakan iman kita menjadi aksi ya di lapangan. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presis dan juga Bapak Ibu Pendeta bersama jemaat KKBP yang hari ini terpanggil untuk melayani bersama kita, dan marilah kita mengucap syukur dalam bentuk tindakan menanam pohon. Saya rasa itu, oh iya saya lupa saking deketnya ya, memperkenalan. Tadi yang saya kenalkan bidang-bidang ya Pak Thomas ya, tapi sebagai wakil ketua ada Pak Thomas Nivinturi. Beliau ini adalah Panglima Manggala Agni, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan. Tapi nggak kebakaran jenggot kan?
Habis tingkatnya. Sudah habis tingkatnya ya. Kemudian ada sekretaris Ibu Yumi Angela. Beliau ini kalau sehari-hari adalah penyuluh kehutanan ahli utama. Ya. Ya, beliau sudah penyuluh kehutanan ahli utama, sudah sangat senior ya. Pak Thomasnya juga sangat senior, lebih senior daripada saya bahkan ya. Dan ini teman-teman seperti Pak Didit ini banyak sekali di Indonesia. Salah satunya saja ada di sini, beliau sudah banyak berkecimpung di bidang konservasi. Sebelum dari sini dari BKSDA Jakarta, sebelumnya di Promoter Semeru pada saat kebakaran ini beliau ya yang menangani. Ya. Yang bakar Yang bakar. Ya, beliau banyak pengalaman dan nanti akan berkenan mendampingi kita sini di lapangan ya. Baik, saya rasa demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat bagi kita dan terutama bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya sangat gembira dan senang Bapak Ibu berkenan mampir ke tempat kami. Ini masuk di Resort Kawaratu, seksi Sukabumi, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kebetulan saya baru 1 bulan, Bapak Ibu sekalian, di sini. Kenapa saya datang? Satu, ada Bu Novi yang selalu sering komunikasi dengan saya. Beliau adalah senior partner saya. Dan satu ada Pak Thomas, ini bos saya Pak. Dulu menjadi kabak saya selama 1,5 tahun kalau nggak salah. Nah, kalau saya nggak kesini bisa kualat. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin menjadi hal yang menarik Bapak Ibu. Kita bisa melihat suasana hutan yang sangat asri, yang mungkin tidak didapatkan Bapak Ibu yang di kota. Nah, ini kami juga sangat berterima kasih Bapak Ibu mau berkunjung di sini. Itu sebuah pengalaman yang sangat mengesankan dan nanti kita akan melakukan kegiatan penanaman, memberikan kontribusi terhadap alam kita. Mudah-mudahan nanti menjadi sebuah langkah baik Bapak Ibu bisa memberikan sumbangsi konservasi dengan hal yang kecil mungkin akan mendapatkan langkah baik di mana ini memang kawasannya saya sendiri baru kali kedua ke sini Pak, kali kedua, dan sangat menarik sebenarnya. Tantangannya banyak, peluangnya juga banyak. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik, terutama teman-teman generasi muda, bagaimana kita memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan kita, karena daerah sini merupakan daerah tangkapan air wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat bagian Sukabumi, Lebak, dan Banten. Kalau yang di sini rusak, otomatis nanti yang di Jakarta nggak dapat air. Nah, itu memang jadi nanti upaya kita memberikan sedekah bagi teman-teman yang ada di hilir. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebuah seremonial, Bu Sam dan Pak Thomas, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa menjadi sebuah kegiatan rutin yang betul-betul, dan kami sangat senang dan akan membantu untuk memfasilitasi kegiatan ini, walaupun kayaknya mendadak, tapi ini sudah sangat banyak. Mudah-mudahan menjadi sebuah aksi nyata dan aksi sosial yang bisa menggerakkan lain kepada simbol-simbol yang lain. Mudah-mudahan itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada sahabat saya Pak. siapa? Terima kasih atas kata sambutannya kepada Ketua Pelita dan kepada Kepala Balai TNGHS. Selanjutnya kita masuk ke arahan dari Pak Reses HKBP. Waktu dan tempat kami persilakan Amang. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Syukur saya yang pertama, saya sangat menikmati suasana ini. Kadang-kadang kalau di Jakarta saya merasa gelisah. Saya terbiasa hidup di kampung. Jadi suasana kampung itu terasa bagi saya nikmati saat ini. Saya katakan,
Jakarta dengan segala polusinya yang sudah luar biasa, rasanya tidak nyaman. Terus terang, itulah ucapan syukur saya pada saat ini terhadap Tuhan kita yang maha baik. Saya selalu memahami sebenarnya dalam lingkungan seperti ini saja saya bisa hidup. Ada sayurnya, ada airnya, ada semua. Tidak usahlah harus makan fried chicken apa segala macam kan. Di sini kita boleh hidup kembali kepada alam kan. Jadi kita terlampau dinina bobokkan oleh kemajuan zaman saat ini. Padahal sekarang orang sudah mulai kembali ke alam. Sangat mahal kembali ke alam. Di alam ini pasti sehat. Tidak ada pestisida, tidak ada Pepsi, tidak ada yang lain luar biasa. Jadi kita sebenarnya merugikan diri sendiri dengan kemajuan modernisasi yang tidak terkontrol ya. Semuanya bermuara kepada kerakusan, ketamakan, hedonisme dan lain-lain. Dan akhirnya kita membuang sampah tanpa peduli ke generasi yang akan datang. Puji Tuhan. Jadi terima kasih kepada Porja Diakoni. Hari kegiatan kami tahun ini kebetulan Ibu Bapak tadi hari ini banyak terkait dengan diakoni pelayanan. Tapi kita mulai dari sini. Kita mulai dari Taman Nasional Alim Salam. Kita mulai dari sumbernya. Inilah sumbernya, sumber segalanya. Kalau tidak ada hutan, tidak ada semuanya ini, tidak ada pohon, ini yang kita pakai tidak ada, ini yang kita makan tidak ada. Jadi berawal dari sumbernya, dari awalnya, yang itu artinya kembali kepada berawal dari Sang Pencipta. Terima kasih untuk Porja Diakoni yang diketuai oleh ahli kami dalam segala hal. Matematikanya di situ, itu sipilnya di situ, tapi diakoninya di situ semua. Ya, beliau itu tidak salah kami pilih Bapak Sintuan Insinyur Rusman. Segala tepuk tangan dulu buat anak ini. MT lagi, karena MT-nya tidak abal-abal saya kira. Terima kasih teman-teman dari pecinta lingkungan di sini yang dikomandoi oleh Ibu Novi tadi, ya. Salamnya mirip tadi salam orang hutan ya. Saya senang itu, karena saya sudah lama tidak di kampung kami, selalu terdengar itu tiap sore. Sekarang juga udah nggak kedengaran lagi. Sedih sekali saya kalau pulang kampung tidak kedengaran lagi. Kemana ya orang hutan suaranya itu tiap sore atau kadang jam berapa sudah? Ya, saya sangat kesal sekarang. Ya, karena itu suara itu sangat membuat saya jadi tenang gitu kalau itu muncul, tenang suasananya. Jadi nggak pernah lagi kedengaran di kampung kami. Waduh, gimana lah teman-teman kami itu pada pergi kan? Saya anggap itu teman ya. Ya, satu apa namanya Bu? Satu keluarga. Jadi kalau ada teman-teman segini, apalagi dari generasi muda tercipta konservasi, yang saya senang berarti sustainability kita akan terus berkelanjutan juga ya ke depan. Kita tidak akan kehilangan pijakan, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan masa depan. Anak cucu kita akan tersedia hidup lebih ya, dan itulah tanggung jawab sebenarnya bagi saya dosa itu tidak hanya ketika saya menyakiti ibu ini, ketika saya mencuri korupsi, tidak itu dosa, tapi ketika saya merusak alam, bagi saya itu dosa yang paling besar. Ketika saya merusak alam berarti merusak kehidupan manusia. Itu kan dosa itu. Dari sisi iman itu clear, sangat jelas itu. Dan ini terkadang tidak dipahami oleh teman-teman yang lain. Kalau bicara dosa ini ya, bicara dosa tidak. Jadi kalau Bapak kita semua hadir di sini, berarti kita sedang apa? Sedang berusaha untuk menghapus dosa kita. Bertobatlah kita ini semua. Itu namanya pertobatan ekologi.
Kebetulan kantor pusat kami HKBP itu di Tapanuli Raya, yang sangat merasakan dampak dari deforestasi, pembuluhan hutan, sangat merasakan itu. Ketika banjir longsor kemarin terjadi di Tapanuli Raya, kami boleh merasakan itu, dan itu dulu kita sudah gaungkan. Janganlah, tolonglah, PT PAL, ya, gitu ya, PT TPL ya, tolonglah, jangan terlampau ya rakus, ditambah lagi ini, ditambah lagi konsesi dan segala macam. Kalau sebenarnya sesuai konsesi nggak apa-apa, tapi ini karena ketamakan ditambah lagi dengan segala caranya, ditipu-tipu lah ini, macam-macam lah ini, kita tahu lah itu ya. Akhirnya terjadilah gitu ya. Kalaupun terjadi hujan biasa, itu kan harus datang hujan lebat, tapi karena tutupan hutan lagi tidak ada, semua sudah pada dasnya juga sudah tidak terpelihara, hancurlah kita. Ini kan terjadi. Terima kasih, kita sangat concern akan ini, kita sangat betul-betul mencintai ini, sehingga kalau boleh nantinya orang hutan juga hidup kembali, anak pinak. Kebetulan teman saya ada teman-teman penggiat lingkungan konservasi orang hutan di Tapanuli. Mereka tahu semua jumlah orang hutan di sana. Cerita orang hutan sedikit saya tambah, teman-teman, memang luar biasa alaminya hutan ini. Kalau kita masuk hutan, hati kita tidak tentram, hati kita ada masuk tidak baik. Kita katanya tidak tahu jalan keluar, akhirnya berputar-putar di situ. Kalau kita tidak punya niat baik, datang harimau kita akan diterkam. Tapi kalau kita benar-benar baik, harimau itu akan mengatakan say hello kepada kita. Itu pengalaman teman-teman yang sudah pernah dan lama ya menggeluti ya kegiatan konservasi ini. Jadi luar biasa alaminya. Di sinilah kita belajar kepolosan, ketulusan, kesucian hutan. Di sinilah kita belajar itu. Bukan di kota sana. Ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih. Inilah kami. Jangan segan-segan menepi, kami bagian ini. Harapan saya akan lebih banyak lagi nanti ke depannya. Harapan saya, kalau tempat ini saya kira sudah lengkap ya. Pohonnya mungkin kita harus menanam di tempat yang gersam ya, di mana itu ibu-ibu yang tahu ajak kami ke sana, kami akan arahkan semangat ya, kita arahkan di hutan supaya yang gersam itu setelah kita tanam 30 tahun kemudian akan ada air yang mengalir kembali. Amin. Itulah harapan kita. Jadi terima kasih untuk semua. Saya tidak bisa sebut satu persatu teman-teman yang hadir di sini, tapi salut kepada Kementerian Kehutanan, salut teman-teman yang rimba apa tadi? Mungkin? Oh, rimbawan. Kalau rimbawan itu berarti orang-orang rimba Bapak ya. Nggak apa-apa juga orang rimba juga nggak apa-apa ya. Nggak bekerja di hutan. Orang-orang rimba inilah orangnya. Terima kasih untuk atensinya, perhatiannya. Saya katakan sebenarnya kalau betul hidup di mana hidup, di hutan atau di kota, saya pilih di hutan. Kalau saya sendiri, ya saya sendiri, ya karena di sini lengkap semua, tersedia semua, ada di sini. Ya, tanpa ke-mall juga saya lebih senang di sini, misalnya ya. Tanpa ke-mall, inilah habit saya sebenarnya. Nah, ini hidup saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa kita tanamkan hari ini, kita tanam hari ini, kita lakukan hari ini, bagi saya janganlah cukup sekali 2 kali. Ketua Pemda bidang Widagoni kita lakukan, ya. Terus, ya, terus gimana akan kita lakukan Ibu Sri ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pasti Tuhan berkenan akan acara itu, pasti itu. Amin. Horas, shalom. Baik, terima kasih untuk arahannya Amang Pareses. Selanjutnya kita memasuki briefing penanaman atau arahan teknis kepada Pak Krismanko dengan waktu 4 kami persilakan.
Horas. Jadi Napinar Sangapan, nama Pareses, Uluan KKBP Distrik Jakarta, nama Kadita Uluan Enggolan, nama Kadita Francius, sudah abang ke Prancis, sudah ke ruas ni KKBP naik Kolombia. Jadi nak pesong itu Ibu Novia, Uluan ini Ibu Novia, saya bahasa Batak dulu. Jadi Ibu mengerti lah, kan kita punya kan semuanya nanti akan jadi Batak jadinya gitu. Jadi mulai dari sekarang kita harus mulai belajar bahasa Batak gitu ya. Aku pura-pura Batak. Jadi kau lihat ya Mang, tidak ada yang kebetulan sama Tuhan. Jadi memang kita bisa dipertemukan di sini. Jadi saya pun karena ditunjuk sebagai divisi lingkungan hidup, memang ya saya terpikir memang kolaborasi. Jadi kalau kata kolaborasi itu memang kalau kehutanan itu hanya leading sektor dan tidak akan mungkin bisa dikerjakan sini dan perlu banyak pihak. Jadi itu yang terpikir saat itu di benak saya, makanya ya udah kita harus kolaborasi. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Amang Parese, sebenarnya kami di sini ini kegiatannya bukan sebenarnya cuma tanam-menanam. Jadi tentang sampah pun di tahun 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, iya waktu kami masih gabung dengan KLHK, kami juga ada membuat kegiatan dengan satu gereja di daerah Cibubur, dan itu kita belajar bagaimana mengolah sampah rumahan. Jadi kita siapkan saat itu instrukturnya, kita siapkan peralatannya. Jadi kita harapkan semua jemaat bisa mengolah sampah. Jadi sampah yang dari rumah tangga gitu kan, jadi nggak dicampur-campur lagi, tetapi itu sampah itu bisa diolah menjadi kompos dan itu bisa digunakan untuk tanaman. Dan mereka rutin melaksanakan. Jadi kita pun nanti akan seperti itu juga. Nah, kemudian terkait dengan satwa Mang tadi, karena saya orang konservasi yang dibilang Amang Pareses tadi. Jadi di sini kan di setiap tempat itu beda tempat, beda satwanya. Jadi kalau di sini di Taman Nasional Gunung Halimun Salakini ini satwa prioritas itu adalah burung Garuda, elang. Jadi lambang negara itu dibuat di sini. Jadi 10 tahun yang lalu itu sudah hampir punah. Sudah hampir punah karena diperjualbelikan di apa segala macam. Tetapi sekarang itu kawan-kawan Taman Nasional ini bisa mengembangbiakkan itu jadi peningkatan populasi. Jadi mereka ini bisa melihat misalkan elang itu, mereka lihat sarangnya, mereka bikin videonya, itu mulai dari bertelur, diamatin, menetas dan berkembang, nanti direhabilitasi kembali dan dilepas liar. Sebenarnya saya ada niat kemarin itu kepikir untuk pada saat kita menanam, kita ada pelepas liaran. Wah, iya, jadi sebenarnya burungnya ada, saya cuma terlambat komunikasi sama Pak Kepala Balai. Nah, jadi tapi ke depan nanti mungkin di PSSJ masih ada burung-burung yang siap rehabilitasi. Jadi pada saat kita penanaman nanti itu bisa sama-sama kita lepas liarkan. Jadi kita juga bisa berperan di dalam peningkatan populasi satwa prioritas di sini. Jadi selain burung elang, di sini ada juga macan tutul. Macan tutul. Jadi macan tutul itu ya dia tidak seperti harimau, tetapi dia itu binatang yang senyap dan itu yang mengontrol karena dia predator tertinggi di sini. Dan tidak pernah saya melihat ada macan tutul itu bisa membunuh orang kecuali dia sudah terdesak. Jadi kalau ada berita-berita kepepet misalkan dia masuk rumah gitu kan, orang langsung latah, langsung dikepung apa segala macam, padahal dia melompat. Jadi selalu yang menjadi korban itu tetap satwa. Jadi satu lagi yang paling sebenarnya di luar dari konteks penanaman, kenapa saya juga punya niat Amang? Karena kan ketepatan kami ini para CPNS banyak. Jadi banyak ini perantau-perantau dari Toba sana, masuk PNS. Jadi mana tahu misalkan orang mempunyai anak atau HKBP jemaat, bisa kita perkenalkan daripada sama orang sana kan lebih bagus sama kita. Gitu. Nah, ini pertemuan penting ini. Jadi kalau misalkan ada anaknya yang lagi sudah kerja, sudah apa, boleh tanya sama saya karena tadi kan Pak Cahyo ada itu lintas generasi katanya, dan itu harus kita pikirkan, itu tanggung jawab kita juga sebagai senior. Jadi bukan daripada orang sana yang dapat kan bagus kita sih. Jadi
Hah? Iya, orang ama enggak, tapi kan orang ama. Ada, karena ini aman sedikit cerita ini kalau sudah sekarang masuk pegawai negeri itu kualitasnya itu sudah pasti di atas rata-rata. Itu nggak bisa kita pungkiri karena sekarang tesnya itu luar biasa. Kalau dulu tesnya masih bisa pinjam dulu di kertasmu itu masih kok. Kalau sekarang enggak, semua sudah komputer. Di ujian langsung keluar nilainya. Jadi ini kualitas anak-anak CPNS sekarang ini sudah bisa dikatakan intinya nih. Jadi nanti pertama hujan memang dari tadi, tapi kita anggap ini hujan berkah, tenang seperti ini. Tapi ini sekarang sudah mulai tetapi yang paling utama nanti hati-hati kita, ada licin. Jadi ya mobil pun nanti kalau bisa kan kita masih agak berantas. Dari ke atas ini sebenarnya kalau jalan kaki nggak sampai 1 kilo, tapi tanjakan terus. Tanjakan terus. Nah, tapi kita nanti jalan ke atas, ya pelan-pelan nanti bisalah kalau bisa jangan terlalu rapat mobilnya dari bawah. Jadi dilihat sudah agak aman di atas, baru ikuti. Waktu kita nggak terlalu karena kita bisa sampai siang. Jangan terburu-buru. Nah, sampai nanti di sana kita ada teknisnya nanti kita penanaman, ada simbolis. Kita siapkan nanti mungkin tadi saya diskusi sama panitia, ada 5 dari HKBP dan 5 nanti dari HKBP, dari komunitas pelita. Saya coba cek ya nama-namanya. Tadi sudah sempat dari Kehutanan. Oke, yang dari HKBP nanti Amang Pareses lah 1. Baru yang kedua Diakonia Pendeta Prancis Manu Khalid. Baru yang ketiga, Ketua Pokja Diakonia Amal Rusman adalah. Baru yang keempat, Ketua Tabe Amal Andar Siburian. Nah, yang kelima nanti ini Divisi Lingkungan Hidup Pokja. Siapa nih? Oh, saya. Rusman Kopati. Tadi saya juga dari sini mau bilang. Tetapi saya mau tambah di luar tadi panitia. Karena kulihat ada anak-anak di sini, generasi yang akan datang. Nah, ini perlu ini. Nah, supaya kawan-kawan di sini yang mana ya si siapa tadi Judika Sihotang itu katanya. Ada dia. Udah penasaran sampai tadi beberapa menit yang lalu ada WA sama yang mana ya Judika Sihotang itu katanya. Nanti Judika Sihotang sama adik ini bisa nanti satu lubang tanamnya bantu-bantu ya. Ya. Iya. Nah, iya satu lubang nanti ya. Ya. Ikut nanti berdua sama adiknya biar didokumentasikan 6 ya. Baru dari Kehutanan nanti yang Ibu Novia, Pak Thomas, Pak Didit kalau berkenan nanti dari Taman Nasional. Baru Pak FX 1 dan 1 lagi. Saya minta juga anak, karena ada juga orang Kehutanan yang bawa anak ini, Esther sama Esther ya. Yang nanam 1 nanti ya. Yang 1 ya. Biar nampak lintas generasinya. Karena nanti kalau 20 tahun lagi mungkin kami udah agak susah datang ke sini. Tapi kalau kalian kan udah ikut bersama ditanam dengan pohon tadi gitu ya. Iya, jadi kalau anak-anak kan kita bisa melihat kalian nanti orang mereka udah bisa kayak kita udah dewasa datang ke mana namanya taman. Oh ini dulu saya yang nanam ini gitu ya. Dek ya nanti cerita sama kawan-kawan di sekolah. Gini-gini ini sudah pernah nanam saya di sana. Nanti kalau kalian kita liburan kita cek ya. Nah kalau bisa nanti tulis nama. Biasanya kalau di beberapa tempat saya belum lihat di Indonesia. Kalau saya pernah lihat itu di Australia itu ditanam tahun 1800. Jadi kalau orang itu sudah nanam pohon 1800 dibikin di kayu yang sangat kuat atau di batu-batu dibikin di situ. Jadi keluarganya kalau dulu sama bapaknya dia lihat di situ aja. Wah ini bapakku ini yang nanam katanya. Jadi tempat itu kan dari tempat usaha. Nah kita mulai merintis itu dari sekarang. Jadi anak-anak kita yang orang tua kita libatkan. Jadi itu dari saya. Nanti yang nama-nama disebutkan tadi itu kita nanti langsung serempak kayak itu. Nanam, ya serempak di dokumentasi apa segala macam. Baru setelah itu siapa yang mengambil pohon apa mau ditanamnya sesuai dengan keinginannya, kita tanamlah. Banyak. Jadi sedikit tambahan nama yang kita tanam di sini adalah endemik di sini. Katanya endemik itu adalah pohon yang memang tumbuh di sini. Kita nggak bisa mendatangkan dari yang lain.
Tetapi kami juga ada menyiapkan tanaman kehidupan seperti pokat, durian, dan mangga itu nanti, karena ini sebenarnya bukan semua taman nasional, ada enclave. Jadi udah di luar, udah penanaman masyarakat, nanti mungkin itu kita serahkan supaya mereka tetap rajin untuk menanam dan sekaligus merawat. Itu mungkin dari saya. Terus satu lagi Amang, kita kan jauh-jauh ke sini kan supaya udara bersihnya. Maksudnya enak menghirup gitu kan. Nah, kalau bisa merokok janganlah sembarang gitu kan. Kalau merokok ya duduklah gitu kan, karena sesak langsung kita udah capek-capek kita olahraga, oksigen dapat, tiba-tiba dikotori nikotin lagi, jauh kali kita ya sia-sia kita datang ke sini gitu. Tapi bukan saya melarang merokok, merokok sembarangan yang tidak saya suka gitu. Ada teman-teman di sana gitu, sayang udara itu. Kalau dibilang sama Pak Reses tadi, kalau orang tua kata mungkin lagi udah berusaha effort besar kita ke sini, tiba-tiba udara oksigen bagus nih, agak rugi kita Mang ya. Ya gitulah ya. Iya, simbolis yang orang dulu. Ya baru setelah itu nanti baru semuanya, karena udah siapkan juga lubang-lubang untuk tempat tanam. Jadi setelah itu tapi seger, sejuk namanya. Swasta di. Ayo langsung berpikir dong. Iya harus monumen sudah mau diskon. Agak buah. Ah, belum lagi nabi besi song. Sudah diskon nih. So berpikir. Sama monumen sen. Song do 5.000.
saya belajar banyak di bawah. Semua itu sudah saya lakukan, nggak tembus. Mulai dari ilaran, sekat bakar balik. Wah, lewat. Kita mau tanam ini, kita mau tanam. Oke. Tunggu. Ya. Legal. Ya, abang minta aja pohonnya. Oh iya. 1, 2, 3. Lagi. Sama Vespa. Ada esnya, nggak ada esnya. Jadi apa itu? Itu mangga nggak sih? Kompres sudah bawa pohonnya. Kompres sudah bawa pohonnya. Bawa sini kayaknya. Foto, pakai foto. Mana yang paling besar? Aduh. Ayo. Hah? Gue kira nggak sendiri. Dicoba di daerah Bandung dan di mana di Dakung. Oh ya, udah berapa orang mencoba? Sombong banget loh. Sukun. Kita nanam juga, bebas. Beleton. Tapi untuk simbolisnya Mang Preses. Ya. Jadi kita nanam ini. Kita juga nanam. Beleton. Nah, bonum dulu. Sini Jo, foto ambil manjopon. Iya, foto. Foto dulu. Biar kelihatan mereka. Terus. Sini yuk, Dek. Oh. Iya, biar kelihatan mereka di atas sinilah kita. Ya, biar kelihatan mereka yang di atas. Nah, sini. Ya. Ya harus nampak hutan. Bang, siapa yang foto? Kasih dulu handphonenya. Handphone juga ini. Katok duduk pemburu nami orang dulu yang duduk. Asdoi. Ayo. Satu. Waktu. Belakangnya ya. Lihat belakangnya juga ya. Sama ini. Biar kelihatan. Iya. Res, itu handphonemu, Res. Ya, jangan main foto berdua. Yes. Sedang depan. Ini salah tanam. Ini nggak boleh nih. Jangan ambil yang berlabel ya, karena dia yang ditanam di situ tanaman puspa atau Ini hanya berfoto aja berfoto. Oke. Baik, kalau berfoto aja boleh. Oke. Boleh. Ayo. Ayo. Nah, video. 3, 2. Pakai video. 3, 2. Lestari. Salam lestari. Salam Lestari. Hutan lestari, lingkungan sehat. 1, 2, 3. Hutan lestari, lingkungan sehat. Tutup TV. Saya makan dari TPL, maaf. Siapa namanya? Tunggu dulu yang 12 ya. Yang symbolize dulu. Habis itu baru nanti kita sama-sama. Ya, mana tadi anak kecil tadi? Ah, sini Mang, sini. Judika di mana?
Amang Preses di depan sama Inang Novi, sama Bu Novi. Amang Preses sama Inang. Nah, iya. Terima kasih. Di mana ya? Inang Novi di sini. Sudah. Ini anak-anak sini, anak-anak sini nih. Berdua tuh. Diambil dulu 12, oke? Iya, dari pohon lah, dari pohon. Iya, bareng aja sama. Ya, Inang dulu. Inang bolongnya. Ya? Udah ini sih yang 12. Mana pohonku? Berdiri nak, berdiri. Itu Amang. Udah. Oke. Udah ready semuanya, Mang Inang? Lu maju dong, maju. Yang 12 perwakilan tadi udah semuanya? Itu maju dong, Tok. Maju dong. Karena pohonnya menjulang itu. Adek. Udah ready. Adek. Kamera dari situ ya. Apanya diambil? Apa plastiknya? Polybag? Polybagnya disobek. Yang penting udah naik dulu. Dibuka polybagnya. Ada ini. Ayo Bang, sama di Bang. 1, 2, 3. Naik Bang, kawan foto itu. Dari bawah. Ya. Polybag udah copot. Boleh yang di jalan sini dulu ya. Inang negatif dulu nanti. Nanti dulu Inang. Nanti aja tuh. Nanti di situ Ina. Siapa? Kakaknya kalau di sini Nang. Turun dulu aja dulu Nang. Nanti ada foto-fotonya. Biar kelihatan dia. Awas Ina, mau di video Iya. Tolong itu dulu. Tolong Nanti. awas. Tolong diikuti rundown. Inang Nani jangan di situ. Kamera dari bawah aja kamera. Dokumentasi aman. Jangan diganggu dokumentasinya. Ini bertanggung jawaban ke kementerian. Udah diambil polybag. Ya. Ke sini. Ke sini 3, 2. Lagi 3, 2. Sambil berdoa. Oke. Pakai tangan apa biar dari kembali kepada biar mengenai dia. Inspirasi hari ini dan akan datang. Dimas mana Dimas? Mantap. Tunggu anak-anak tuh mau foto anak-anak dulu ya. Yang kita di mana? Yang enggak 12? Iya, yang Betul. Anak-anak dulu Dimas. Rey. yang umum di mana? Yang Bang. Nggak tahu yang umum di mana. Kalau saya langsung pakai tangan. Yang umum di mana? Yang lain di mana? Sana Inang, banyak sana. Nah, mantap. Dipadatin, Bapak. Ya. Biar. Oh. Res. Itu sana Res. Iya. Mantap udah. Foto dulu. Tuh. Foto dulu Amang itu. Dokumentasi semua. 3, 2 sekali. Nah, polybagnya dibuat di kayunya, di bambunya. Dicantelin. Sini. Oke. Saya kemanain tadi polybag gua? Ya, saya bilang apa? Mas dia sandalin sini buat Anda. Bawa Ibu, ini saya aja. pamit dulu. Oh, iya. Ditunggu Mas Jarwo Mas saya. Oh iya. Makasih ya Mas ya. Maaf, nggih. Matur nuwun sangat nggih. Mohon izin, Apunten. Mas. Sampai besok siang ya, Mas. Terima kasih Pak Kabarai. Nah, ada Bang Ketua. Nah, ini. Bang Preses. Abang Andar. Di bawah aja kali lah, Pak sama Preses sini. Ayo. Baik. Ada, itu kita loh. Ayo nang kabit. Spanduknya dulu. Ke sini 3, 2. Ke 1. Coba. Sini aja, Mang. Sini.
Harusnya klien tadi turun ke bagian private. Mantap Pak Man. Dokumentasi sama presnya sudah tadi. Belum. Betul. Situ. Oh, sama ini. Aman. Bapak, Pak, boleh foto bersama? Foto politik soalnya. Lanjut sekali itu. Nah, siapa namanya sini? Perdis. Oke. Yang penting kurus. Oke, di sini 3, 2. Iya. Gosip pada beri Gampang di sini. Di sini 3. Oke. Lestari. Lingkungan. Oke, boleh ya Pak. Salam rimbawan, gimana salam rimbawan? Konservasi. 1, 2, 3. Salam konservasi. Lestari. Ayo semua tanam masing-masing. Ayo. Tanam lagi. Bikin foto update status. Colek KBP. Colek. Rame. Tapi lihat-lihat yang tanaman yang baru tanam. Hati-hati jangan diinjak. Kata harus mak sesuai rendaun. Rundown. Siapa rendaun? Nah, ayo. Semua acara yang sesuai rendaun. Silakan jalan. Tapi tadi yang baru tangan nih. Oke. Yuk. Ayo semua nanam boleh. Semua nanam. Sampai ke sana ada. Ayo. Silakan nanam ya. Spanduk HKBP mana? Ini. Gimana silakannya nih? Terus sampai sana, Kalau anak muda pasti bisa jauh-jauh lah ke sana. Maksud saya kita semua ngumpul sini foto dari bawah. Belakang masih ada kosong. Banyak lubang. Awas jatuh. Udah jatuh pun. Awas jatuh. Jatuh bangun ya. Memperbaiki status. Perbaiki statusku sebagai orang wali. Bisa ke sini. Oh, Udah cukup itu. Ayo, kalian yang turun dong, kasihan yang nanjak. Boleh sini aja. Kami Boleh sini. Nanti aku yang Ini aja ya. Ibu perkenalan ibu namanya, terus posisinya oh apa. iya, sini. Dari atas. Oh, dari atas. Cek. Pegangan ini. Nanti ibu hari ini kegiatannya apa? Ini suara doang atau pakai ini? Apa video? Oh, ini masuk sini. Itu ini voice karena berisik. Oh, iya, oke, Karena di iya, sini iya. ketangkap semuanya. Ya, ini memang putar balik nggak apa-apa? Ini kan naikin. Oh iya, sorry. Oke. Boleh ya. dari sini aja, titik-titiknya sama si Wiwit. Ares. Oke. Iya. Ya. Ya. 3, 2, 1 ya. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Novia Widiani Tias, staf ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan dan selaku Ketua Tim Pembinaan dan Pelayanan Kerohanian Kristiani Kementerian Kehutanan. Saya sekarang di sini bersama sekitar 60 orang yang terdiri dari ASN Kristiani Kementerian Kehutanan dan juga Jemaat HKBP Distrik Jakarta. Hari ini kami bersama-sama menanam pohon. Aksi penanaman pohon ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan kolaborasi dalam rangka bakti alam, di mana kami umat Kristiani ingin berkontribusi di dalam kegiatan pelestarian lingkungan, khususnya melalui penanaman pohon. Dan bagi kami, kegiatan penanaman pohon ini bukan hanya merupakan seremoni belaka, tapi merupakan aksi dan tindakan nyata, wujud dari tindakan iman, dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pulang. Tunggu ya. Tunggu. 1. Video. Hitung Dimas. Oke, 3.
Tapi ngomong Mas Hari punya Mars nggak? Nggak ada. Aduh, silakan dulu. Jangan Marsnya. Siap. 3, 2. Lestari aja semua. Sekali lagi. Lestari. Yang paling intinya yang itu ya, yang itu. Biar lihat itu. Siap. 3, 2. Sekali lagi 3, 2, 1. Yang Lestari jangan ditutup. Iya, Ares bagus bikin res. Sip. Abang nanti ya. Ya. Dimas. Pak. Pakai tangan kiri, biar helmnya pas. Oke. Dapat Bang. Dapat. Bang Tele kan. Ekologi Lestari. Tunggu dulu yang Iya, saya bilang di tengah. Lebih merapat lagi. Agak diserang lagi. Ya penuh sini. Lebih merapat lagi. Satu. Ayo. Kelihatan. yang kurus ya. Ayo cepat. 2. Belum masih tarik. Ayo Ali. Ayo kan. Belum. Bisa. Oke. Merapat lagi merapat. Oke. Merapat lagi ke belakang. Boleh depan, boleh duduk depan, duduk boleh depan yang belakang kelihatan. Iya. Oke. 3, 2. Sekali lagi 3, 2, 1. Lestari. Video. Video mana yel-yelnya? Alam konservasi. Siap. 3, 2. Esther. No, masih. Biar ada kenangan nanti. Iya, ayo semua. Bisa pulang. Oke. Oke, sini 3, 2. Tahan. 3, 2, 1. Oke. Siap, Pak. Turun cawit ikut. Kasih cuplikan dikit videonya. Enggak, aku mau ngomong. Wah, udah. Oke. Tenang. Aku mau biar ringan. Pakai rekaman audio. Oh. Hanya satu kalimat aja. Sini. Menanam untuk kehidupan kelak. Yakinlah bahwa kehidupan kelak dibutuhkan oleh generasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk kawan-kawan pelita dari KLHK. Ini adalah aksi pertama Pokja Diakonia Distrik 8 DKI Jakarta HKBP. Kami berharap kegiatan yang berupa aksi nyata seperti ini bisa kita lakukan di setiap kesempatan, sehingga pemulihan lingkungan makin terwujud melalui aksi kita. Ingat, aksi lokalmu bisa mempengaruhi global. Hari ini 28 Februari 2026 kita sangat berbahagia, distrik sangat berbahagia karena ikut serta melakukan aksi penanaman pohon di Taman Nasional Halimun Gunung Salak berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan. Sangat senang karena kita melibatkan semua generasi dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia. Semoga aksi ini menjadi aksi iman supaya kita berbagi kebaikan, menanamkan kebaikan, orang-orang menikmatinya hari ini dan masa yang akan datang. Lestarilah alam kita. Shalom.